Kedua jet tempur ini sangat mirip dalam karakteristik dan fungsionalitasnya. Mereka juga merupakan bagian dari kekuatan militer terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Dalam membandingkan FA-18E Super Hornet AS dan Su-30 Flanker CGH Rusia yang hampir serupa terutama di bidang militer, detail kecil menjadi kunci untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan mana jet tempur yang lebih unggul. Mempunyai karakteristik yang serupa. Sebelum menemukan perbedaannya, mari kita tunjukkan persamaan antara kedua jet tempur tersebut. Mengutip catatan Bulgarianmilitary.com, Super Hornet AS dan Flanker Rusia adalah pesawat tempur bermesin ganda dan dengan kemungkinan memiliki 2 orang kru di kabin. Kedua jet tempur diproduksi dengan selisih hanya 12 bulan. Super Hornet AS pada 1997 dan Su-30 Rusia pada 1998. Di sini kita dapat dengan aman menempatkan sisi keuangan dalam perbandingan karena perbedaan antara dua jet tempur dengan latar belakang seluruh pasar tidak besar. Su-30 dalam model dasarnya berharga sekitar 70 juta US dollar, sementara pesaing Amerikanya harganya hanya 10 juta US dollar lebih mahal atau 80 juta US dollar. Kecepatan standar mereka menurut dokumen teknis juga cukup dekat, 2000 mah untuk Su-30 dan 1,85 mah untuk F-18 Super Hornet. Lebar sayap mereka juga dalam batas yang dapat diterima, dengan lebar sayap pesawat tempur Rusia adalah 14,7 meter, sedangkan Hornet adalah 13,7 meter yang secara otomatis membuat mereka serupa luasnya jika diukur dalam meter persegi. Ciri khas lain yang serupa adalah bobot lepas landas maksimum yang berada di kisaran 29.937 kg untuk Hornet dan 30.450 kg untuk Flanker. Batas layanan kedua pesawat tempur juga hampir sama karena jaraknya 16 km di F-18 Super Hornet dan 17 km di Su-30 Flanker. Sekarang saatnya mencari tahu perbedaan kedua petarung itu. Sistem radar. Sistem radar adalah jantung dari suatu jet tempur. Bertahun-tahun lalu, Angkatan Udara AS menggunakan APG-73 sebagai radar utama untuk F-18 dan F-15. Namun, ini telah berubah, dan Super Hornet AS syarat dengan radar terbaru dan termodern yang diketahui oleh para ahli militer dalam beberapa tahun terakhir, yaitu AN APG-79 aktif, lapor Bulgarianmilitary.com. Apa yang khas untuk jenis radar ini? Ia memiliki jangkauan deteksi target hingga 150 km dan tidak hanya melacak satu target tetapi beberapa sekaligus. Desain strukturalnya mencakup antena semikonduktor untuk keandalan yang lebih besar dan biaya pengoperasian keseluruhan sistem radar yang lebih rendah. Modul transfer informasinya yang merupakan unit struktural dari sistem terbuat dari sirkuit terpadu gelombang mikro monolitik dengan gallium arsenida. Kesimpulan dari semua ini adalah sebagai berikut. Pilot dapat menembak secara bersamaan dengan beberapa senjata pada beberapa target yang terletak di azimut. Insinyur Rusia menggunakan radar dari keluarga Bars. Dalam kasus kami, radar pesawat tempur Rusia adalah model NIIP N011M Bars. Yang perlu Anda ketahui dalam hal ini bukanlah detail karakteristik teknis dari radar Rusia ini, tetapi yang membedakannya dengan AN APG-79 aktif Amerika. Radar Amerika didasarkan pada teknologi AESA, sedangkan radar Rusia lebih dekat dengan radar PESA. Radar PESA berbeda dengan radar AESA dalam hal akurasi transmisi informasi. Fitur utama radar PESA adalah kelemahannya mereka cepat dalam pemrosesan data, tetapi kecepatan ini tidak mentransmisikan secara tepat dan akurat karena teknologi ini menggunakan sinar lebar. Sementara radar AESA memberikan informasi yang sangat tepat dan akurat. Kerugian lainnya adalah ukuran radar Bars Rusia. Radar itu memiliki sensor radar yang besar dan berat, yang seringkali menjadi masalah dalam meningkatkan seluruh sistem. Ini sekali lagi karena perbedaan antara radar PESA dan AESA. Dalam radar PESA, informasi melewati satu titik pusat yang memusatkan energi dan beban di sana, menyebabkan panas berlebih yang lebih cepat.
radar AESA tidak memusatkan informasi melewati satu titik, tetapi melalui beberapa titik. Dalam hal jangkauan deteksi dan lokalisasi target, radar Rusia juga mendeteksi dan bekerja dengan lusinan target secara bersamaan dan memiliki jangkauan maksimum yang serupa untuk mendeteksinya. Senjataan meriam. Kedua jet tempur dipersenjatai dengan karakteristik dan fungsi senjata yang serupa, yaitu berbagai jenis rudal udara ke udara, udara ke darat, bom, sistem peperangan elektronik, rudal, dan lainnya. Pada kenyataannya, untuk menemukan perbedaan antara Su-30 dan F-18, kita perlu mengenal lebih detail meriam dasar yang digunakan dalam pertempuran udara langsung. F-18 Super Hornet dipersenjatai dengan meriam M61A1 Vulcan dengan ukuran 20 mm dan berat antara 96 dan 112 kg, tergantung pada volume sistem rotasi api yang dapat bekerja dengan dua jenis pemutaran meriam. Di sisi lain, Su-30 flanker Rusia dipersenjatai dengan Gryazev Sipunov GSA-30 Strip 1 yang beratnya hanya 46 kg, tetapi tidak seperti pesaing Amerikanya, senjata ini berukuran 30 mm. Bertentangan dengan logika dalam pengembangan kedua jet tempur tersebut, fungsinya bertentangan dengan asumsi bahwa jet tempur Rusia hampir selalu lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Meriam Rusia melepaskan lebih sedikit tembakan per detik daripada Amerika. Meriam GSA-30 Strip 1 Rusia memiliki kecepatan muzzle 900 mprs, sedangkan Vulcan Amerika memiliki kecepatan 1050 mprs. Pada saat yang sama, ternyata meriam Rusia lebih efektif dan akurat dalam pertempuran udara jarak jauh, di mana jarak tembak efektifnya adalah 1.800 meter, sedangkan Vulcan Amerika memiliki tembakan paling efektif pada 600 hingga 700 meter, 2,5 kali lebih sedikit dari pesaing Rusia. Pesawat tempur Amerika akan lebih efektif dalam pertempuran jarak dekat, sedangkan Su-30 Rusia akan lebih efektif jika tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan dapat melakukan tugasnya bahkan sebelum pertempuran dimulai. Kemampuan manuver. Saat ini tidak ada petarung di dunia yang dapat mengalahkan petarung Rusia manapun dalam hal kemampuan manuver. Kenapa? Sejak awal disebutkan bahwa kedua pesawat tempur ini bermesin ganda dan memiliki kecepatan dasar yang hampir sama. Perbedaan dalam hal ini terletak pada daya dorong kedua mesin. Meskipun perbedaan daya dorong antara kedua pesawat tempur ini juga kecil, perbedaan kecil ini bagaimanapun menentukan perbedaan yang ada pada daya dorong mesin. Mesin Rusia memiliki daya traksi satu mesin sebesar 123 kN, yang untuk kedua mesin totalnya adalah 246 kN, sedangkan F-18 memiliki 97 kN untuk setiap mesin, atau total 194 kN untuk kedua mesin. Jadi, dinyatakan dalam unit umum, perbedaannya menjadikan pesawat tempur Rusia memiliki daya traksi 52 kN lebih besar. 1 kN atau 1 kN setara dengan 100 kg beban di bawah gravitasi bumi, sehingga 52 kN ini akan mempertahankan beban aman sebesar 5.200 kg. Perbedaan berat antara F-18 dan Su-30 kurang dari 5.200 kg itu 2.800 kg tetap menggantung untuk mendukung Su-30 Rusia. Pesawat tempur Rusia memiliki daya dorong total mesin untuk 2.800 kg tambahan yang sebenarnya hilang dan memungkinkan pesawat tempur lebih bermanuver daripada pesaing Amerika meskipun lebih berat dari F-18 Super Hornet. Jadi, kesimpulannya sangat sulit untuk membandingkan dua petarung yang memiliki fungsi dan karakteristik serupa. Dapat dilihat, masing-masing dari dua petarung memiliki keunggulan di area tertentu. Misalnya, F-18 Super Hornet memiliki radar yang lebih baik yang dapat secara akurat mendeteksi dan menandai tidak hanya satu tetapi puluhan target. Su-30 lebih mahir bermanuver dan dapat dengan mudah melarikan diri dari meriam M61A1 Vulcan milik Hornet. Di sisi lain, pesawat tempur Rusia dapat mencapai F-18 bahkan sebelum pertempuran jarak dekat terjadi karena meriamnya yang lebih akurat dan efektif pada jarak hampir 1,5 km. Itulah mengapa tidak mungkin untuk mengatakan apakah F-18 Super Hornet dapat mengungguli Su-30 flanker atau sebaliknya. Yang jelas adalah
Jika kedua jet tempur saling berhadapan dalam pertempuran udara, satu-satunya yang dapat menyelesaikan perselisihan di antara mereka adalah pilotnya, bukan jetnya, karena jet tempurnya sempurna.